Tadi kan mereka berkata mereka yang membantu menciptakan manusia. Lucunya, Pleiadian mengatakan hal ini yang ada lagi nih. Kami, Pleiadian maksudnya, yang paling akhir menciptakan manusia. Gue bingung dong, gue nanya sama Pleiadian. Kalau Pleiadian itu ternyata mengawasi planet bumi kita. Oh my god. Jadi selama ini, gue gak tahu nih gue ngelompat poin atau enggak. Selama ini, sistem knowledge orang-orang, katakanlah psychic, indigo, sistem bertarung kami, sistem persenjataan bertarung kami, sistem komunikasi psychic kami, sistem improvisasi kami dalam hal supernatural ataupun spiritual, itu tidak lain tidak bukan Federasi alien itu yang membantu. Iya, jadi maksudnya Adam dan Hawa tuh ya made by humans gitu. Konsep itu kan maksud kalian? Untuk mempermudah. Oke, nah tadi teman-teman gue pasang mic, Inner Circle kami mau nanya, silakan. Oke, halo Kak Pleiadians, aku dari Inner Circle. Aku ada a few questions yang memang mau ditanya juga. Seperti ini, jadi Adam dan Hawa itu apakah betul-betul ada? Manusia benar-benar ada. Ya, betul. Adam dan Hawa seperti cerita legenda. Manusia awalnya diciptakan dari? Yaitu Federasi alien yang tadi. Mereka itu yang pakai blob teknologi itu, they created from trial and error, belum bergender. Yang muncul 1 atau 2 Pleiadian, yang pertama, manusia pertama banget. Kami bikin beberapa sampel. Oh, tapi itu bukan androgid atau andronid yang menurut Urantia kan? Apa itu? Kemungkinan besar itu. Tapi itu dianggap penduduk setempat dan masih homogen semua bentuknya, yang kayak ya manusia purba. Oh, bentuknya masih homogen. Masih homogen dan tidak bergender. Tidak. Dan waktu itu belum dari awal sekali. Oh, jadi makanya kami bereksperimen bagaimana caranya agar manusia tubuhnya sangat amat cocok dengan planet ini. Dengan kondisi oksigen yang sudah 20% itu ya. Baik. Jadi aku konfirmasi lagi, begitu created melalui trial and error, bukan sepasang cowok cewek ya, tetapi sampel. Oke, paham. Namun mereka tidak bisa berkembang biak. Oke, paham. Itu sebabnya kami memasukkan coding kami ke dalam tubuh manusia. Oke, paham. Agar bisa berkembang biak secara otomatis. Oke. Ya, terlepas dari kami, anomali tidak mau menggoyang kepercayaan Adam dan Hawa. Ini versi kami, versi Pleiadian. Berarti bukan sepasang kan ya, Pleiadian? Yang dari awal masuk. Pertama bukan. Oke. It's a sample. Oke. Dan apakah Taman Eden itu ada? Karena kami bukan berasal dari sana, kami tidak bisa menjawab. Kata Pleiadian. Maksudnya Taman Eden tuh referensi yang mana? Jangan-jangan di berbagai kepercayaan yang kayak taman seperti itu juga ada. We don't know kan referensinya yang mana. Taman Eden itu kemungkinan adalah tempat di mana Adam dan Hawa ini kan, tapi kemungkinan ada di bumi. Oh, I can bridge it out. Aku bisa nyembatanin. Dear Pleiadian dan kalian para federasi, ketika manusia-manusia awal itu lagi trial and error dibuat, diadonankan istilahnya, itu di mana? Di bumi atau? Di bumi, tentu saja. Oh ya, berarti technically Taman Eden di bumi. Di suatu tempat apa tempatnya terpisah? Di suatu tempat. Di belahan mana? Belahan bumi mana? Kalau boleh tahu. Untuk kasus kami, Eropa. Dan waktu itu belum ada manusia lain ya? Maksudnya the whole planet cuma ada satwa, flora, fauna, tapi belum ada manusia homogen itu. Manusia homogen itu sudah ada dari sebelumnya. Loh? Iya, udah ada. Jadi sebelum mereka datang, yang seperti kayak manusia setengah cimpanzi ibaratnya, itu sudah ada. Tapi belum berevolusi, belum punya semacam daya pikir yang canggih gitu. Apakah itu yang menciptakan alien lain?
Astaga. Iya. Apakah Pleiadian yang menyematkan nilai-nilai spiritual terhadap manusia untuk versi yang terakhir ini? Betul, kami, bangsa kami, Pleiadian adalah yang paling akhir memasukkan program-program ke kalian semua, manusia yang ada di bumi. Walaupun kami adalah tanda kutip nenek moyang adalah orang-orang keturunan dari Eropa atau Mediterania, tapi kami sekarang mendapatkan tugas untuk mengemban jiwa-jiwa baik dari ras apapun. Nggak, wait. Ya. Si Olive, Ya. aku manggil nama aja Sorry. ya. Aku bingung. Yang sampel itu yang the very first human? Ya. Atau gimana sih maksudnya? Sampel itu dari Deketan ke ibaratnya mikrofon, dari- deketan. Sampel itu dari ibaratnya setengah cimpanzi gitu ya, manusia yang belum kayak kaum Neanderthal. Did you know Neanderthal? Iya. Jadi setengah kayak bentuknya masih kayak monyet sih gitu. Tapi belum full manusia. Dan somehow dia itu extinct for no reason. Dan setelah itu barulah ada manusia perfect seperti kita, Betul, Homo sapien. betul sekali. Kata Pleiadian. Aku mau nanya juga, kalau gitu ras Ihin ada nggak? I have no idea itu apa. Ihin. Ada. What is that, Olive? What is that? Tapi Itu mereka adalah sudah punah sekarang. Ini kata Iya. Pleiadian. yes. What is that? Oh, enggak, kamera nggak bisa cannot see you, Okay. jadi udah langsung aja di I mean, mikrofon. I'm just amazed. I'm so sorry. It's okay. Ras Ihin itu adalah ras keturunan Anunnaki. Apakah betul? Betul, tetapi mereka sudah tidak ada di bumi. Iya betul, dia itu adalah salah satu yang mengkombinasikan ras yang mengkombinasikan dengan ras lain yang lebih kasar lagi. Tapi Ihid itu ras yang cukup advance banget, tapi dia punah. Baru terakhir-terakhirnya itu menjadi kaum kita manusia. Jadi proses samplingnya itu kemungkinan ada ras Ihin juga di dalam. Apakah betul? Semua sudah bercampur, betul. Oke, Annover, semuanya sampai sini malah gue yang pusing dan gue nggak ngerti. Yang gue paham adalah bahwa manusia pertama itu kompleks dan sampel banyak gitu. Kenapa dinamakan Adam dan Hawa? Itu untuk mempermudah manusia untuk belajar bahwa ada pria dan ada wanita. Oke, Adam dan Hawa hanyalah sebuah nama. baik. Iya. Kalau dipikir-pikir bagaimana mungkin manusia yang sampel pertama itu ya, yang masih fiturnya sangat minimal, bisa memberi nama. Sebenarnya Very debatable sampelnya sih. itu ada banyak sekali. Mereka campur, ada beberapa chartnya gitu. Beberapa campur, salah nggak jadi, campur lagi salah Betul nggak sekali. jadi, sampai akhirnya ketemu Pleiadians kayaknya yang menyempurnakan rasnya kita. Tapi kita itu rasnya directly dari siapa ya? Nggak tahu ya. Arcturian. Untuk orang Arcturian. Asia dari Arcturian. Tadi siang mereka ngomong soalnya. Alien Arcturian maksudnya. Iya, betul kan ya, Pleiadian? Betul. Arcturian. Jadi, nah ini aku yang ngomong dulu ya. Oh. Tadi siang itu aku sama Jesslyn ngomong di belahan bumi manapun itu ada ras aliennya yang intervensi dan ada memang daerah-daerahnya. Makanya muka kita beda-beda. Kalau siapa Pleiadian lebih ke Eropa, Anunnaki Mesopotamia ya, Oke. ya. Sumerian ya, Sumerian ya. Sumerian yang Iran, Irak, Mesopotamia daerah situ sama kan. juga, ya. Arcturian Asia. Di tahun timeline I don't know, itu belum ditanya. I don't know. berapa? Asia lebih tua daripada kami. Oke. What? Lebih dari 500. Enggak, bukan. Kaminya itu maksudnya daripada, sorry. Asia sudah lebih tua daripada ciptaan kami. Maksud kalian produk engineer kalian Iya. gitu. Oke. Asia lebih tua. Tapi yang pertama masih Anunnaki kan timelinenya menurut kalian, Pleiadian? Menurut Pleiadian iya. Ya berarti dengan kata lain, Makanya peradaban di Mesir sudah lebih jauh terlebih dahulu. Oke, aku sorry. gimana? Bentar, Iya. peradaban di Mesir sudah. Sudah lebih jauh advance terlebih dahulu dibandingkan ras-ras yang lain. Iya, itu dekat ya. Oke, bolehkah bertanya civilization di Mesir itu apakah yang disebut Atlantis at the time? Berbeda. Berbeda.
Berarti memang ada civilization yang disebut Atlantis. Sudah punah. Sudah punah. Mereka sebenarnya adalah sekelompok orang yang hidup di suatu pulau, namun pulau tersebut sudah tenggelam. Dan apakah ada yang namanya kontinen yang bernama PAN, PAN? Ada nggak? Dia ngomongnya ada. Wow. Dan dia beda ya sama Atlantis? Beda nggak sama Atlantis? Dia bilang gini, Pan tuh Pangea? No. Bukan. dia pernah menyeberang ke Atlantis. Pernah menyeberang ke Atlantis. Atlantis itu lokasinya memang dekat di lautan Atlantic Ocean situ ya? Samudra Atlantik bukan sih? Iya, Atlantic Ocean, Iya. Samudra Atlantik. Dia ngomongnya Samudra Atlantik. Dan PAN itu apakah yang ada di Samudra Pasifik? Pan itu apa sih? Raja. Kontinen PAN. Lost Continent of Pan. Ya, Ini aku lagi lihat mapnya. Itu di mana sih, Olive? harusnya di Oh. Samudra Pasifik Itu yang yang daerah mengkoneksi Jepang terus. dan South America. Dia sebesar itu. Apakah betul? Jadi mulai daerah itu ya, Sulawesi ke atas kanan ya. Iya, pokoknya laut Lost yang Continent of Pan. Iya. yang sekarang itu laut, apakah itu dulu adalah kontinen PAN? Berarti itu jauh sebelum Pleiadian even arrive. Kok dia jawabannya tidak ya, Ci? Ya udah nggak apa-apa. Uh-uh. Tapi kalau bukan berarti dia ada di mana gitu. Kurang tahu ya. Aduh, udahlah, janganlah. Nanti halu kesannya. Iya. Iya, Untuk jangan don't sendiri push it aja. too far. Oke. Enggak, maksudnya aku denger gitu tapi halu nanti kesannya. Tunggu, Pleiadian, Jess. Aku masih ingin clear up suatu hal. Jika Anunnaki adalah yang alien federasi yang salah satu yang paling pertama, engineering human. Tapi udah ada manusia-manusia yang homogen itu atau bagaimana sih? Aku bingung. Karena kalau sejarah sains harusnya udah ada itu manusia-manusia homogen yang Homo Neanderthal, Homo sapien gitu. Manusia homogen tentu ada duluan. Nah, Anunnaki berarti datangnya belakangan dong. Tidak, Lebih Anunnaki lah yang membuat manusia-manusia homogen tersebut. Aku boleh tanya, kalau untuk Pleiadian sendiri, kalau di human year, di tahun timeline manusia, kira-kira sudah datang berapa ratus ribu tahun yang lalu? Aku tidak diperbolehkan untuk menjawab itu. Oke, nggak apa-apa. Oke, ya, silakan lanjut tadi sampai mana? Oke, bolehkah aku bertanya, apakah betul manusia zaman dahulu itu bisa misalnya kayak telepati? Pertanyaan yang menarik. Sayangnya di bumi tidak boleh ada fitur seperti itu. Karena tidak akan adanya privasi. Manusia yang ada di bumi itu untuk belajar. Oke, berarti nggak boleh. Dengan telepati. adanya privasi, itu semakin menyempitkan orang-orang untuk belajar. Dengan adanya privasi, Dengan adanya privasi, itu semakin menyempitkan situasi, serta keleluasaan maupun kelegaan untuk seseorang belajar. Sebelum melakukan tindakan, kalian harus menggunakan otak dulu untuk berpikir dan menggunakan privasi tersebut. betul. Apa yang ingin saya lakukan? Tuhan, khususnya untuk manusia-manusia yang ada di bumi, berkata bahwa manusia-manusia di sini harus belajar dan mengedepankan moralitas serta hidup yang balance. Aku telah mengajarkan orang-orang Eropa untuk hidup yang balance. Mereka tidak boleh terlalu banyak belajar. Mereka harus mempunyai waktu untuk mengasingkan diri. Oke teman-teman, mengasingkan diri di sini tuh maksudnya me time ya. Anything else before next topic?
apa-apa, continue dulu aja kalian. Oke, lanjut ya Hanover semuanya. Ini adalah episode spesial tapi tidak runut, tapi udahlah. Hope you guys can enjoy the content. Lalu siang tadi gue lanjut tanya ke Play. Kata Carrie Billy, katanya yang tadi beberapa orang mungkin masih bingung gitu. Jadi yang Ci Olive tadi tanyain di-cut aja beberapa. Tapi kayak manusia bisa telepati nggak gitu, boleh diketahui. Soalnya kan nggak semua human belajar juga mengenai hal itu. Ya, oke. Ini gantian aku yang nanya. Tapi Pleiadian, lalu mengapa ada orang-orang tertentu di planet ini yang mempunyai kemampuan psychic ability? Ya, katakanlah mirip telepati. Itu untuk membantu manusia yang lain juga naik level. Bayangkan jika kami di sini sudah tidak ada, lalu siapa lagi yang memberitahu hal-hal tersebut? Tugas kami sudah selesai dalam menciptakan kalian. Sekarang saatnya kalian berkembang sekaligus belajar. Tapi masih disupervisi oleh kalian. Betul. Bukan untuk terkungkung ke dalam kitab-kitab sejarah yang bahkan kalian belum pernah hidup sebelumnya. Namun kalian percaya itu mentah-mentah. Oke. Kalian harus bertumbuh. Itulah kemauan Tuhan, kata Pleiadian. Oke. Berarti tidak lain tidak bukan yang mengaktifkan fitur telepatik itu ya kalian-kalian lagi dong, beberapa manusia yang ada di bumi. Kami melalui database melihat mana saja jiwa-jiwa yang berkesempatan mendapatkan fitur ini. Beberapa dari mereka ada yang belajar menjadi seseorang yang dewasa. Setelah jiwa tersebut bertumbuh menjadi lebih dewasa, kami akan mengupgrade fiturnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. Kata Pleiadian. Tapi masih bisa salah digunakan nggak sih oleh beberapa manusia itu? Ada nggak rekor itu disalahgunakan? Karena mereka hanya terfokus dan terpantok dengan satu doktrin saja. Hal itulah yang dapat membuat seorang manusia alih-alih untuk melakukan explore, mereka mencari yang sudah ada, lalu mengatakan itu adalah kebenaran. Sedangkan kebenaran tersebut bukan bersifat absolut. Kenapa? Kebenaran menurut orang lain dan kebenaran menurut orang lain lagi belum tentu sama. Sejatinya, seorang manusia harus belajar menentukan kebenarannya menurut versinya sendiri, namun perlu didasari dengan memang adanya aturan-aturan dasar yang telah beberapa federasi alien lainnya juga mengajarkan kepada manusia, yaitu mengenai moralitas. Kata Pleiadian. That makes sense. Mau lanjut? Dan kepintaran, kata Pleiadian. Iya, kepintaran kognitif alias itu. Kami sudah menciptakan otak, itu sebabnya harus dipakai dengan benar, kata Pleiadian. Otak itu tidak hanya di sana untuk tidak digunakan dan mempelajari suatu hal yang sudah ada dengan mentah-mentah. Otak itu digunakan untuk kalian mengkritisi sesuatu yang sudah ada dan melanjutkan untuk membuat hal tersebut menjadi relevan dalam kehidupan kalian yang sekarang. Belajar sejarah boleh-boleh saja, namun tentunya tidak bisa apabila hanya berpatokan kepada satu sejarah saja, kata Pleiadian. Sadar nggak? Tatapan mata Jesslyn dari tadi berubah. Gue ngeliat aja kayak kamu berubah banget sih, sorotan matanya. Aku ngerasa kayak you are totally different entity sih. Oke. Even ketika kamu lagi embed sama Biserot aja nggak begini. Iya, aku juga tadi ngerasa makin lama makin ini sih, makin masuk gitu. Oke, aku mulai bertanya lagi. Di saat eranya Nabi Nuh, secara sejarah itu tertulis sepertinya Nabi Nuh itu umurnya sangat panjang, hampir 1000 tahun lamanya. Apakah itu betul di era-era begitu? Di era-era itu manusia quote-quote umurnya panjang-panjang. Itu sebenarnya ada dalam kamus penciptaan kami. Jadi seharusnya manusia pada saat itu dengan kesempurnaan
dari yang telah kami buat, sangat minim merasakan sakit. Namun seiring perkembangannya zaman, manusia banyak mengeksploitasi berbagai bahan, berbagai material yang ada di bumi, lalu menyebabkan manusia sakit. Serta udara yang berubah, itu juga membuat manusia menjadi sakit. Udara komposisi atau emang makin jelek nih udaranya di bumi? Bisa dibilang makin jelek beserta dengan komposisi yang berubah, kata Pleiadian. Jadi, are you saying bahwa manusia pada tahun tertentu mampu mencapai lebih dari 125 tahun, 150 tahun? Tentu, dan manusia juga seharusnya dapat berbicara melalui sel mereka sendiri. Sudah pernah terjadi belum manusia mampu berbicara melalui sel? Contohlah orang Mesir zaman dulu. Mereka Petapa. sudah... Hah? Petapa. Oke. Tapi kalau peradaban yang massal, yang masif, apakah sudah ada manusia yang mampu mencapai itu? Mesir mungkin? Atlantis, salah satunya. Oke. Sayangnya mereka kurang beruntung. Silakan. Berarti apakah yang Pleiadian maksud seharusnya manusia untuk yang sekarang kita seharusnya melatih diri untuk bisa kembali ke status yang dulu seperti dulu, maksudnya untuk bisa sehat seperti dulu lagi. Kita punya kemampuan itukah? Tentu saja. Tapi kalau belum pernah ada atau cuma Atlantis saja katamu, dan relatively jarang yang sudah mampu manusia mencapai selnya, bagaimana mungkin kami mencapai tahap itu dong? Masa kami semua harus menjadi pertapa, Pleiadian? Tidak, untuk sekarang agak sulit. Kerjakan apa yang seharusnya kalian kerjakan. Berusahalah upaya untuk hidup sehat, walaupun umur kalian tidak panjang lagi, kata Pleiadian. Maksudnya tidak panjang seperti dulu. Iya, paham. Anything else? Oke. Jadi kalau secara spiritual, apakah Pleiadian setuju bahwa spiritual itu adalah jalan yang terbaik untuk manusia untuk mencapai soul yang lebih baik? Spiritual hanyalah untuk jiwa-jiwa yang telah terbuka untuk mengakses hal tersebut. Masalahnya, tidak semua manusia cukup dewasa untuk menyikapi hal tersebut. Banyak manusia yang setiap harinya berpikir melalui otak mereka dengan begitu skeptis. Tetapi, itu semua tidak bisa disalahkan karena adanya sekelompok manusia yang mengutamakan doktrin yang harus dipercaya, yaitu buku sejarah tersebut. Padahal manusia bisa lebih dari itu. Spiritual tidak lain tidak bukan adalah perkembangan dari jiwa itu sendiri. Ya. Sudah tidak terpaut oleh badan kasar. Itu adalah kesadaran yang utama yang sekarang kami namakan untuk diri kami sebagai fisikal. Oke, that's deep. Boleh aku bertanya, di era sekarang yang 2024 ini, dengan para kaum seperti Willy atau Jesselyn yang mereka bisa mulai berkomunikasi dengan higher entity seperti Pleiadian, apakah kita sudah memasukkan era memasuki era di mana kita sudah ke tahap spiritual yang lebih tinggi, karena sepertinya sudah lebih banyak orang-orang yang lebih mengerti dan mendapat informasi spiritual dari kaum seperti kalian. Beberapa orang dari berbagai belahan bumi lain, iya, termasuk di Indonesia.
Berarti kami sudah memasuki ke era yang lebih baik. Nggak, dia jawabnya tuh lebih teknikal. Beberapa. Dia nggak mau aja. Kayaknya kalau gue lihat dia, kami tidak. Aku biarin aja ya, Keris ya. Mau masuk soalnya. Ya udah. Kami tidak bisa menjawab berdasarkan. Ini yang lain nih berarti. Pleiadian yang lain. Coba kamu ngecek deh. Lanjut. Aku takutnya manipulasi. Enggak sih. Kayaknya yang cowok. Lanjut aja. Kami tidak bisa menjawab berdasarkan generalisasi seperti itu. Kami menjawabnya seperti yang tadi dikatakan pria ini, lebih teknikal bahwa ada beberapa, bukan berarti semua. Dan kami telah menebarkan bibit-bibit itu terhadap manusia-manusia di muka bumi ini tanpa harus memandang ras ataupun negara. Ini Pleiadian. Ciri khas Pleiadian nih, kalau gue boleh cerita ke Unnovers, no feelings, no emotions, ngomong apa adanya, flat, A ya A, B ya B, brutal informations. Percaya atau nggak percaya, aku spill aja ya. Melanjutkan pertanyaan tadi, berdasarkan gravitasinya dan the numbers, belum. Pertanyaan Jolif kan tadi mengenai sudahkah memasuki era spiritual. Dilihat dari bagaimana manusia menginterpretasi data, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, belum. Betul. Secara jumlah memang masih Secara kalah. jumlah masih sangat kalah. Apakah karena kalian bisa melihat Dan semakin sedikit malah. Apakah karena kalian bisa melihat past, present, and future at the same time? Kami tidak diperbolehkan untuk menjawab hal itu. Kalian akan tahu nanti ketika kalian melampaui fisikal. Sama sih seperti jawaban Seven Prime. Aku rasa sudah cukup. Lanjut topik berikutnya ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kami lanjut ke topik berikutnya. Di siang itu, gue juga tanya ke Pleiadian bahwa, bagaimana mengenai Zeus dan mitologi-mitologi Greek, Yunani. Ada Zeus lah, ada apalagi Zeus, Hades, dan Gaia. Ya, yang Medusa yang kayak gitu-gitu. Karena kalau dari percakapannya kan seakan-akan alien intervensi hampir di seluruh belahan bumi. Tapi kok yang kayak Zeus dan yang lain-lain vibrasinya beda sendiri. Gue juga curiga, gue nanya pada Pleiadian. Ini tadi siang Pleiadian bilang seperti ini, sebentar gitu. Terus kamu lihatnya apa, Jess? Mata mereka kayak gila. Nggak pakai kertas, nggak pakai layar, nggak pakai scroll tab. Langsung dari mata mereka kayak kelereng gitu. Mereka ngelihat kan. Arsipnya ada di kepala. Arsipnya ada di kepala. Dan mereka langsung menjawab. Beberapa dari mereka, maksudnya yang di Yunani itu, ada yang alien, tetapi memang ada yang iblis dan malaikat. Pleiadian yang ini mengkonfirmasi bahwa Zeus itu vibrasinya yang rasnya malaikat, bukan alien. Dan Ophanim, kan gue iseng tanya, kalau yang bentuk roda bagaimana Pleiadian? Ya itu confirm itu malaikat. Beda ras. Jadi gue nggak ngerti dan gue nggak mau tahu tinggian siapa, rendahan siapa, itu pertanyaan kampungan menurut gue ya, maaf. Jadi tapi mereka beda tugas aja, simplenya seperti itu. Dan jadi tolong bagi penonton baru, please jangan tanya HB sama ini tinggian mana, itu come on guys, beda fungsi, irrelevant, beda fungsi. Nah, lalu begitu pula gue nanya, bagaimana dengan Mesir? Kan kalau Greek tadi kan ada Zeus, Hades, dan Medusa dan yang kayak begitu-begitu. Atau apa ya, dewa perang itu namanya apa gitu di Greek, di Yunani, ada Ares kalau nggak salah. Anyway, gue tanya ke Pleiadian, bagaimana dengan Mesir? Anubis, Osiris, Horus tuh kan itu dewa-dewa Mesir kan. Ini murni alien. Itu Pleiadian yang bilang. Nah, ini ada informasi menarik teman-teman. Sebenarnya alien yang di Mesir itu mereka membantu manusia dalam hal tumbuh-tumbuhan, obat-obatan. Betul ya, Pleiadian? Betul. Pleiadian tumbuh-tumbuhan, obat-obatan. Tetapi kan ada gosip-gosip miring teman-teman mengenai ras yang di Mesir itu. Antara lain Horus berantem sama Seth lah, terus Anubis kesannya jahat dan yang lain-lain. Teman-teman bisa Google sendiri. Gue tanya sama Pleiadian, apa sih yang terjadi? Mengapa ada gosip miring? Ternyata memang benar terjadi sesuatu. Pleiadian berkata, beberapa dari mereka, maksudnya ras alien yang di Mesir, menjadi sombong.
Sombongnya seperti apa? Gua tanya. Sombongnya tuh pongah. Mereka merasa mereka berpesta di atas manusia yang dianggap bodoh. Ya jangan dibandingkan lah ya. Ya udah pasti bodoh lah dibanding generasi alien kan gitu kan. Dan beberapa ras alien yang di Mesir overstay. Jadi bisa dikatakan mereka menyalahi tugas dong, seperti itu dong, Pleiadian. Iya. Seharusnya mereka bekerja hanya sampai tahap tertentu. Tetapi ada beberapa alien yang keluar batas. Ya. Jadi ya di Mesir kuno itu alien. Kalau yang di Yunani itu campuran alien dan malaikat. Mungkin di berbagai belahan bumi lain ada yang campuran juga, cuma gue belum research aja. Dan biasanya mereka, manusia itu suka mengkotakkan sesuatu sesuai dengan yang mereka ketahui. Ya. Jadi mungkin di beberapa negara bisa bentuknya berbeda-beda. Tetapi mencapai satu linear garis yang mirip. Maksudnya gimana? Ntar, dia juga... Gak apa-apa, maki-maki aja gue, Novros. Emang gue kelihatan bego kali ini. Enggak lah. Tadi dia kayak lagi kayak gitu. Asli ya, Novros ya. Jaslyn, Embed Biseroth, Embed Arka, Arwah, dan yang lain-lain. Gue udah lihat, udah sering. Ini beda sih. Ini beda vibrasinya. Kayak berasa ngomong sama engines, tapi... Aku mau nanya sih. Gimana gitu? Ya. Apakah kota Kemet itu memang ada? Kota Kemet. Itu beresin dulu tuh yang tadi. Nanti kemana-mana kita. Linear itu. Aku akan memberi contoh makanan. Baik. Seperti contohnya telur. Telur di negara yang pertama dapat dimasak dengan cara A. Oke. Telur di negara yang kedua dapat dimasak dengan cara B. Oke. Tetapi intinya sama-sama telur. Got it. I get the point. Apa tadi, Jolif mau nanya? Apakah di benua Afrika, perbatasan antara Afrika dan Timur Tengah, adakah tempat yang namanya Kemet? Sepertinya orang sekarang sudah tidak memakai istilah itu, kata Iya, Pleiadian. itu memang nama yang sangat-sangat tua sekali. What is that, Jolif? Itu adalah semacam ada rajanya. Lebih deketan. Itu ada rajanya juga sih. Namanya Thoth. T-H-O-U-T-H. Menurut dari arsip, itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Raja tersebut. Di benua Afrika? Benua Afrika pada zaman itu sudah tidak berada di koordinat yang sama dengan zaman sekarang, kata Pleiadian. Geser maksudmu? Iya. Iya sih. Karena yang disebut Kemet itu juga dekat dengan Mesopotamia juga. Tapi ya informasinya memang kurang lengkap karena dia itu sangat tua sekali peradabannya. Apakah Atlantis memang pecah karena perilaku kaum Atlantian sendiri? Selain karena perang yang tadi kamu maksud, ada hal lain. Ada yang mereka secara dengan sadar berpindah ke negara lain dan melakukan keturunannya di sana. Berkembang biak di sana. Jadi benar, sorry. Enggak, lanjut. Jadi benarkah sebenarnya di zaman dahulu itu kita memang punya manusia atau kaum apapun itu yang disebut sebagai Atlantean yang memang sudah ada di bumi itu memang jauh lebih peradabannya lebih maju daripada manusia sekarang? Iya, betul.
itu timelinenya kapan, Pleiadian? Kok aku merasa itu timelinenya agak jauh sebelum Anunnaki ya? Apa aku salah? Betul. Mereka lebih modern. Jauh sebelum Anunnaki loh. Bukan setelah Anunnaki. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin artinya apa? Nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin mereka duluan baru Anunnaki. Jadi Anunnaki duluan, terus mereka ada. Oke. Kalau menurut dari... Berarti Langsung lokasinya deh. Takutnya karena gini loh, Ci Olive. Iya. Atlantis itu definisinya macam-macam. Ada yang bilang ini. Ini Atlantis yang mana, Pleiadian? Di mana lokasinya? dekat dengan Mesopotamia harusnya. Karena zaman dahulu alien-alien juga masih belum stabil untuk menciptakan ras-ras yang lain. Atlantis sudah lebih dulu ada, dan mayoritas dari mereka perawakannya mirip dengan orang-orang Timur Tengah yang ada di zaman sekarang. Silakan. Oke, Pleiadians, aku mau nanya mengenai DNA. Karena manusia ini memang punya DNA yang bisa dibilang sangat incredible. Dan dipercaya kita itu bisa mengrekod data yang sangat besar ke dalam DNA kita yang bisa dibawa turun-temurun. Apakah itu benar? Benar. 13 miliar tahun Benar. lamanya? 13 miliar tahun tuh udah hampir Data. seusia universe itu sendiri loh. Yes, we can storage that much data in our body, in our DNA. So we have this God's particle. Itu yang terjadi kepada kami juga. Makanya kami bisa abstraksi, tapi bisa. Bentar ya kok. Iya yang itu. Iya betul. Itu maksudnya. Dia mau jawab yang itu, tapi aku lagi mau mencoba untuk ngomong ke ininya. Betul. Itu sebabnya kami menggunakan sistem kami, DNA kami sebagai kaum Pleiadian untuk bisa melihat data-data terlebih dahulu. I see. Jadi sistem tersebut sebenarnya ada juga di dalam DNA kalian. Hanya saja memang agak sedikit terbatas karena perintah dari Tuhan. Kalian juga mewarisi kami dalam hal kalian bisa melihat masa kecil kalian di dalam sini. Ya. Itu adalah warisan dari kami. Namun sepertinya di blok ya hanya sampai situ saja. Tidak bisa melihat kehidupan sebelumnya hingga sampai 13 miliar tahun. Betul. Kayaknya manusia tidak mampu. Dibatasi. Tetapi jasad kasar kalian yang sudah terkubur ribuan tahun lamanya bisa memecahkan bagaimana apa yang terjadi dengan tubuh kalian saat meninggal. Hah? Jasad Aku juga pusing. kalian Ini yang baru nih. jasad kalian yang terkubur lama bisa memecah. Boleh diulang nggak, Pleiadian? Aku nggak ngerti yang kalimat terakhir itu. Jasad tubuh kalian. Jasad tuh jenazah loh. Iya, tulang. Tulang, tubuh manusia. Iya, tulang. Kalau tulang itu diambil dan misalnya dirawat, tidak termakan oleh bumi, kalian dapat mengetahui dari tulang tersebut melalui teknologi yang sudah kalian ciptakan. Mengetahui apa? Mengenai hal-hal yang ada, Iya. entah ketika masih hidup atau Oh setelah iya itu. iya. Iya, Teknologi cek DNA. manusia, iya sampai udah sampai. Betul. Yang berusaha kalian sampaikan, yang berusaha kamu sampaikan. Itu yang sudah aku sampaikan.
So everything yang jadi ada di DNA. dalam tubuh kita itu bisa di-trace juga melalui DNA. Betul. Apapun yang terjadi terhadap yang di kehidupannya. Tapi so far teknologi manusia tertinggi saat ini Pleiadian hanyalah carbon dating. Itu pun untuk mencari timeline persisnya give or take kejadian itu. Misalnya fosil dinosaurus dilihat dari carbon datingnya usianya berapa. Tapi enggak juga sih Kowel. Bisa dicek misalnya pernah sakit apa gitu, punya penyakit apa. Betul. Emang dari tulang udah bisa? Yes, DNA, gigi, tulang, apapun yang tersisa. Ya biasanya daging udah hilang ya, sisa tulang aja atau gigi. Betul. Gitu. Wait, jadi kalau misalnya ada saintis nih, literally ada fosil dinosaurus, bisa dicari kayak ini dulu Bisa dong, penyakitnya apa? misalnya kayak Faraoh gitu, di Tutankhamun siapapun itu, tulangnya diambil DNA-nya bisa dicek ternyata dia itu adalah hasil incest. Teknologi manusia udah mirip-mirip, hampir Masih jauh sih. masih jauh, tapi konsepnya udah ngarah ke sana. Iya, prosesnya lama. Tapi. Bedanya kalau Pleiadian dan Federasi Alien lain nggak perlu pakai ngeliat-liat tulang, langsung akses DNA-nya. Iya. Oke. Apalagi? Itu sih. Nanti udah I'm okay, I'm happy. Mukanya senang banget. Love. Apakah semesta galaksi kita itu akan continuously expanding? Tergantung dari Tuhan. Aku tidak bisa menjawab itu. Oh, Kata aku Pleiadian. tiba-tiba keingat satu hal lagi. Deketan. Oh, sorry. Iya. Aku tiba-tiba keingat satu hal lagi. Jika kita sudah tidak di bumi lagi, maksudnya kita meninggal gitu kan, soul kita kan sudah tidak ada di badan. Apakah kita punya chances untuk bisa naik ke dimensionnya Pleiadians? Wah, I wanna ask that questions tuh. Silakan. Terus kan dia kan sebenarnya kan ada dua ya. Jadi Iya. yang satu itu teman-teman yang lagi ngobrol sama aku itu rambutnya pirang, Hmm. matanya biru, Mm-mm. pipinya agak cekung. Nah yang di sebelahnya itu kayaknya rambutnya dikepang kayak ikat satu ke belakang gitu. Hmm. Mereka berdua tuh kayak saling natap-natapan gitu. Sekarang. Oke. Oke, maksudnya bila sudah tolong beritahu kami ya Pleiadian gitu. Kalau misalnya boleh dijawab. Baiklah. Tentu kami yang sekarang berbeda dengan kalian kaum manusia. Tetapi untuk mencapai kesadaran seperti kami, itu bisa. Tetapi dengan caranya kalian sendiri. Namun tentunya kami di sini sebagai nenek moyang kalian tidak akan melepas tangan begitu saja. Kami akan memberi pesan-pesan kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan dan melatih kalian manusia-manusia yang mungkin mulai muncul kesadaran. Maksudku adalah berkesadaran yang lebih tinggi dan mengakses hal-hal seperti ini, kata Pleiadian. Tapi maksudnya kawanku ini setelah meninggal, ya kan? Tidak di badan fisik, bisa nggak kami mencapai kesadaran seperti Pleiadian? Tentunya kami dan kalian itu berbeda. Oke, jadi kayaknya pertanyaannya lebih irrelevan deh kayaknya. Enggak, karena kita desain speknya beda. Kita bukan full versionnya Pleiadian. Betul. Iya, makanya pertanyaan itu pun juga jadi less relevan. Aku tadi pikir apakah kesadaran kita itu punya kesadaran yang sama seperti Pleiadian. So therefore, apakah kita bisa nanti in one place with Pleiadians in the next life yang I don't know how long. Untuk sekarang masih berbeda, tetapi apabila Tuhan mempunyai rencana lain, kami tidak akan segan-segan untuk mengucapkan selamat datang kepada kalian. Wow. Oke, ini boleh di-cut ya, tapi ini penting banget sih, aku mau nanya. Yesus di tahun itu, apakah ada intervensi Pleiadians untuk bisa
mendatangkan Yesus ke dalam bumi, atau itu purely keputusan Yesus, Tuhan? Itu adalah keputusan Tuhan. Oke. Ini nggak usah di-cut juga nggak apa-apa. Oke. Berarti bisa dikatakan sebenarnya there are many dimensions. Karena akan ada dimensions malaikat, ada dimensions Pleiadians, ada dimensions Anunnaki. I think so. Tentu, tetapi kalian untuk saat ini belum diperbolehkan untuk ke sana. Gak usah jauh-jauh, aku ke bulan aja langsung teper. Karena kalian harus fokus terlebih dahulu untuk menaikkan level spiritualitas kalian saat ada di bumi. Yep. Kata Pleiadian. Spiritual, yes. That's why I think kita gak usah lagi deh ke outer space lagi, Jess. Cukup. Ngapain nyari masalah dengan yang bukan tugas kita? Betul. Jadi apakah betul kita harus fokus ke dalam diri kita sendiri lebih baik daripada ke outer space? Betul sekali. Jika waktunya mungkin sudah dirasa cukup oleh Tuhan, Tuhan akan membiarkan kami memberikan sistem yang lain terhadap kalian. Ini tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang sudah kami install dalam hal kemampuan seperti ini, tetapi untuk orang-orang yang di luar sana juga bisa kami naikkan vibrasinya, kata Pleiadian. Technically Pleiadian dan teman-temannya, technically mereka lah guardian of the planet Earth, dan mereka lah adalah supervisor of human. Ada the only one? No. Enggak. Ada yang lain. Jadi ada kayak federasi yang lain juga. Federasi. Selain Pleiadian, ada yang lain. Dan level of dimension Anunnaki dan Pleiadians are different, right? Beda. Jadi tingkat Pleiadians lebih tinggi daripada Anunnaki, right? Jangan nanya gitu. Enggak ya? Oh, oke. Aku tidak bisa menjawabnya, kata Pleiadian. Oke. Karena kami saja sudah berbeda ras dengan mereka, kata Pleiadian. Udah. Dan berbeda sistem, kata Pleiadian. Oke, for semuanya, otak gue udah berasap. Kelihatan banget kan gue culunnya dan dodolnya karena ya first time. Sorry, kata Keris. Kok tahu Keris? Ya, nggak mungkin Pleiadian kayak gitu gayanya. Oke. Jangan dikat yang tadi, biarin. Ya udah, maaf Keris. Oke. For semuanya, itulah tadi konten kami. Mohon maaf kalau memang belum bisa semuanya ditangkap. Ya gue sendiri aja belum mampu mencerna semuanya. Semoga kita bisa mencerna lah di waktu yang tepat, kapanpun itu. Gue berserah aja pada Tuhan, dan semoga teman-teman juga bisa mendapat value ya dari konten kali ini. Ada beberapa poin penutup yang bisa gue bagikan. Yang pertama, manusia bukanlah produk evolusi, namun produk engineering dari para ekstraterestrial tersebut, alias federasi alien itu. Yang kedua, ini kontroversial, tapi ini adalah pernyataan anomali di tahun 2024 dan bukan pernyataan kebenaran dan jangan dipercaya. Namun ini pernyataan dari anomali bahwa, mana sih tadi nge-scroll ke bawah dia, Tuhan menciptakan manusia melalui tanda kutip tangan alien. Yang berikutnya, seluruh konten ini gue rasa sudah beyond alias melampaui spirituality ataupun supernatural. Sekarang gue sadar bahwa ketuhanan, spiritualitas, dan supernatural hanyalah bagian dari yang melampaui itu semua, yaitu progres dan evolusi. Dari semua entitas tinggi yang pernah bekerja bersama anomali ataupun detektif astral, hampir semuanya membantu mengarahkan dan mengajarkan hidup sebagai manusia yang berprogres dan bertumbuh. Karena dengan itu, peradaban akan lebih maju. Dan dengan peradaban yang maju akan menembus batasnya. Seluruh alien sangat berharap, hopeful, dan mengharapkan kemajuan manusia dan mampu menjebol evolusi maksimal manusia. Jarang dari entitas tinggi ataupun alien yang mengarahkan kami kepada satu aspek spiritualitas saja, ketuhanan saja, ataupun supranatural saja. Alien yang canggih saja masih berada di bawah kekuasaan yang lebih tinggi. Itu pun pemahaman mereka sudah sangat sulit dipahami oleh kita. Apalagi kita manusia yang masih di bawah mereka, bagaimana mungkin memahami ketuhanan dengan desain evolusi kita yang sekarang?
Ada alasan mengapa para alien dan entitas tinggi ingin manusia progres evolusi terus-menerus. Karena pada dasarnya manusia sejatinya menggapai hal tersebut. Sebelumnya, kami Anomali ingin mengucapkan terima kasih kepada kaum Pleiadian yang sudah membantu kami. Ini ngerasanya tuh energinya tuh datangnya dari sini nih guys. Tidak hanya Pleiadian, Iya. seluruh federasi alien yang we don't know siapa nama mereka. Betul. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari kubu kanan alias kubunya Tuhan. Dan semoga kami bisa bertemu di lain kesempatan dengan kakak-kakak semua. Terima kasih, ini sangat berarti bagi kami. Oke, sekian dulu. Oh, Thank you juga, Keris. oh iya, Aku tidak lupa. betul. Thank you kepada Keris juga. Aku biasa nanti pas off cam aku akan ngomong thank you Keris. Andai kata Keris berupa fisik, udah pasti kita peluk-pelukin, kita Iya, cium-ciumin betul. sih. Untung dia nggak fisikal. Kalau tidak habis kau, Keris. Sorry, itu jokes aku. Willy, kata Keris. Sudah, silakan tutup, Jess. Oke. Dia kok senyum-senyum malu gitu ya. Ya udahlah. Sekian dulu video kami kali ini yang berasap ini. Baik dari kami juga mempelajari begitu banyak hal yang berharga ya Kak Will ya. Yes. Di konten kali ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you guys on another video. Bye-bye. Bye-bye. Oke. Berasap. Oh my